mengatakan, wah Protestan demikian. Tidak, Protestan itu terlalu banyak denominasi. STT sendiri, Sekolah Tinggi Teologi Protestan, itu ada 300 lebih. Dan masing-masing itu berbeda. Jadi kalau satu dosen teologi mengatakan begini, kemudian dianggap itu semua seperti itu Protestan, ya tentunya tidak tepat menurut saya seperti itu. Jadi ya menurut saya lebih baik kita berusaha untuk membangun hubungan yang baik antara Katolik dan Protestan. Saya katakan, ayolah kita menggunakan dialog damai. Dialog damai yang saya maksud di sini adalah kita berdialog ya secara damai, artinya ya kita menjelaskan keyakinan iman kita yang eksklusif itu, yang berbeda itu. Tetapi dengan dasar bahwa kita adalah punya semangat persaudaraan. Tidak perlu harus saling mencaci, memberikan label sesat, memaki, tidak perlu. Kita kan sama-sama musafir, dalam arti kata sedang dalam perjalanan. Kita terus belajar satu sama lain. Saya percaya kalau Katolik dengan Protestan saling belajar, tentu akan memperkaya. Dan saya sendiri banyak belajar dari perbincangan-perbincangan di teman-teman Katolik, dari para romo, dan banyak juga teman-teman di Protestan itu pemimpin-pemimpin gereja itu adalah dari sekolah-sekolah Katolik. Bahkan ketua PGI, beberapa ketua PGI itu adalah dari sekolah Katolik begitu. Jadi nggak ada masalah dengan mereka. Jadi persoalannya di mana? Persoalannya adalah ini kan karena media sosial terbuka dan semua orang bisa berbicara. Jadi semua mewakili ya. Apa berasa mewakili masanya. Sebenarnya tidak demikian. Di Protestan juga sama, ada sinode-sinode gitu. Tapi kan di Protestan itu banyak banyak ragamnya, ada yang episkopal seperti HKBP, kemudian juga ada yang sinodal seperti GKI, GPIB, Gemit dan yang lain-lain. Tapi juga ada kongregasional seperti Betel, seperti Pentakosta. Nah, ini kan tidak bisa apa namanya diatur oleh sinode-sinode yang berbeda. Kemudian PGI sendiri ada badan konsultasi. Jadi semuanya tuh ya, apa namanya bisa melakukan konsultasi di sana. Ya memang kalau saya lihat debat-debat seperti ini mungkin juga perlu ya teman-teman dari PGI, teman-teman dari Katolik mencoba apa namanya ya mengadakan diskusi supaya jelas. Dan juga nanti juga kita tahu siapa sih teman-teman Protestan ini, apakah betul-betul teolog yang bagus gitu. Jangan kita sembarang dengar aja. Apakah dia memang teolog-teolog yang menguasai begitu kan? Demikian juga dari Katolik juga seperti itu. Jadi saya lebih senang mengatakan mari kita mengembangkan dialog damai. Dialog yang tidak mengalahkan. Dan kita masing-masing akan belajar lebih baik pada yang lain. Saya mendengar penjelasan-penjelasan dari Katolik, saya bisa memahami Katolik lebih baik. Dan kalau saya memahami Katolik lebih baik, saya akan memahami apa namanya iman saya, Protestan saya lebih baik gitu. Walaupun saya katakan tadi Protestan itu identitasnya banyak sekali ya seperti itu. Jadi nggak bisa kita langsung labelkan, oh Protestan seperti nggak bisa. Gerakan-gerakan di Protestan itu banyak, ada gerakan Injili, gerakan Reform, itu nggak bisa disamakan. Ada persamaannya, ada seperti itu. Dan itu memang salah satu keunikannya Protestan adalah, ya itu tadi, hampir setiap individu itu ya ingin ingin mencari Tuhan, ingin belajar, tapi ya tadi kesalahannya adalah semua orang merasa menjadi penafsir. Nah, itulah yang disebut oleh apa namanya Patrice Allegro, semuanya jadi paus begitu. Namun tidak seperti itu. Itu kan sebuah apa? Sebuah usaha untuk mencoba menjelaskan apa namanya? Menjelaskan realitas di Protestan dengan pakai dokumennya kepausan. Tapi sebenarnya tidak begitu, begitu kan. Memang kalau ada penyimpangan-penyimpangan ya biasa kan pemahaman pemimpin gereja dengan pemahaman jemaat kan berbeda. Demikian juga di Katolik sama saja sebetulnya. Pemahaman paus dengan pemahaman jemaatnya pasti beda. Apalagi hak mengajar kan hanya ada di ya mereka-mereka yang mempunyai hak mengajar. Tidak semua bisa hak mengajar. Walaupun di situ ada juga yang mengatakan bahwa ya berarti sama, belum tentu juga karena ajaran itu tidak bisa ditransfer, dia dikonstruksi. Itulah sebabnya terjadi perpindahan-perpindahan, pergolakan seperti itu antara antar kelompok atau dalam kelompok itu sendiri. Jadi maksud saya adalah marilah kita mengembangkan yang namanya dialog damai, dialog agama itu untuk tidak saling menyerang sehingga dengan demikian kita bisa sama-sama belajar begitu. Saya pikir ini merupakan sesuatu yang saya ingin tawarkan untuk ini. Dan juga ya kita berharap kalau ada diskusi-diskusi yang menarik mungkin juga bisa kita kembangkan seperti itu.